Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Way of Life atau Jalan Kehidupan Question and Answer Series. Sesi ini kita akan membahas mengenai pola makan Rasulullah dalam kehidupan keseharian beliau. Sebelum menguraikan mengenai pola makan, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, bahwa dalam Islam yang menjadi sumber hukum atau pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadits atau Sunnah Rasul. Ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah bahwasanya umat Islam tidak akan tersesat apabila memegang erat dua perkara penting yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah suri tauladan. Segala sesuatu dalam kehidupan Rasulullah itu adalah contoh bagi umat Islam semua generasi dan semua zaman. Kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai pola makan Rasulullah ini diperoleh dari berbagai pendapat para ahli sejarah dan ahli hadis yang merangkum semua kehidupan Rasulullah, termasuk bagaimana pola makan beliau dalam kesehariannya. Oleh karena itu, bisa jadi ada pendapat, ada penafsiran, ada versi yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masuk kepada pembahasan pola makan Rasulullah dalam keseharian beliau yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah itu memulai kegiatannya setelah bangun tidur di sepertiga malam yang akhir. Beliau berwudu dan bersiwak atau membersihkan gigi. Kemudian dilanjutkan dengan sholat malam. Ini juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan menghirup oksigen atau udara pagi yang masih segar. Kemudian menjelang pagi, Rasulullah meminum madu asli dan diikuti meminum air putih. Madu di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai obat bagi manusia. Salah satunya di Quran surat An-Nahl ayat 69. Di dalam ilmu kesehatan dinyatakan bahwa madu berfungsi membersihkan lambung, mengaktifkan usus, menyembuhkan sembelit, wasir, dan peradangan. Ya, jadi asupan pertama Rasulullah adalah madu dan diikuti dengan minum air putih menjelang pagi. Kemudian selanjutnya pada waktu masuk waktu duha, Rasulullah mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa yang matang. Nah, inilah waktu makan buah kurma yang rutin dilakukan oleh Rasulullah. Bukan pagi, siang, sore, malam terus-menerus makan kurma. Seakan-akan makanan pokok Rasulullah hanya kurma semata. Jadi tidak demikian ya. Makanan Rasulullah tidak hanya kurma semata. Kemudian yang keempat, pada waktu siang menjelang sore, Rasulullah memakan makanan yang berat, yaitu roti yang diberi saus minyak zaitun dan cuka. Komposisi ini mencegah lemah tulang, mencegah kepikunan, menghancurkan kolesterol, melancarkan pencernaan, mencegah kanker, dan menjaga suhu badan di waktu dingin. Banyak hadis ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu makan roti yang berbahan syair atau gandum. Ada banyak hadis, silahkan dicari di dalam hadis mengenai syair atau gandum yang dibuat menjadi roti yang dimakan menjadi makanan harian Rasulullah. Termasuk hadis, salah satunya adalah hadis yang menyebutkan Fatimah menggiling gandum untuk disajikan ketika Rasulullah datang ke rumahnya. Bahkan dari hadis tersebut terdapat pelajaran lain, bahwa Fatimah, anak seorang Rasul, anak seorang khalifah, anak seorang pemimpin besar, dia tidak ada pembantu, dikerjakannya sendiri menggiling gandum, memasak, dan mengurus pekerjaan rumah. Padahal Fatimah juga mempunyai beberapa orang anak kecil. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, malam hari, menu utama Rasulullah adalah sayuran.
Rasulullah pernah bersabda, jika engkau memasak kuah, sop daging dan sayuran, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetangga-tetanggamu, artinya berbagilah. Secara umum sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi untuk menguatkan daya tahan tubuh ya, dan melindungi dari serangan penyakit. Jadi Rasulullah memakan sayuran juga, memakan masakan sop atau berkuah dengan daging dan sayuran. Nah, selesai makan malam Rasulullah tidak langsung tidur, tapi sholat terlebih dahulu supaya makanan bisa masuk lambung dengan cepat dan baik. Demikian pola makan rutin sehari-hari yang dijalankan dengan disiplin dan teratur oleh Rasulullah. Nah, di samping menu utama yang rutin tersebut, Rasulullah juga menyukai beberapa jenis makanan dan minuman, tapi tidak rutin dikonsumsi. Di antaranya adalah makanan berupa campuran roti dan daging dengan kuah yang dimasak. Jadi campuran antara roti dan daging, kemudian memakai kuah yang dimasak. Kemudian berbagai jenis buah-buahan, ada buah tin, buah anggur, kemudian buah-buahan sejenis labu atau melon atau semangka dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah juga menyukai minum susu, terutama susu kambing. Tapi dalam beberapa hadis juga disebutkan yang memiliki kandungan bagus adalah susu sapi. Begitu pula unta juga bisa diambil susunya. Kemudian jenis makanan lain yang juga disukai Rasulullah adalah rutop atau kurma yang belum masak. Dan beberapa makanan lain yang ada di dalam hadis dan belum disebut. Jadi jenis-jenis makanan ini ada semua di dalam hadis, silahkan dicari di berbagai hadis yang ada. Kita akan menemukan berbagai jenis makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya yang pertama, Rasulullah itu memakan segala jenis makanan yang halal dan thayyib. Nah, maksudnya thayyib ini adalah tidak merusak tubuh, seperti kalau di zaman modern ini mengandung pengawet, mengandung pewarna, mengandung perasa sintetis, kemudian pewarna sintetis, kemudian penyedap rasa yang sintetis juga tidak asli dan sebagainya. Ini makanannya halal tapi tidak thayyib karena akan merusak tubuh. Nah, makanan pokok Rasulullah bukan hanya kurma. Sekali lagi, makanan pokok Rasulullah bukan hanya kurma. Semakin bervariasi jenis makanan, maka semakin banyak asupan gizi dan mineral yang penting untuk kesehatan. Nah, sebagai contoh ya, ada orang yang hanya makan kurma saja karena taklid mendengar omongan orang yang mengatakan bahwa Nabi itu hanya makan kurma saja, maka orang tersebut akhirnya taklid dan tidak berpikir lagi, seakan-akan apa yang dikatakan orang yang dikaguminya itu sudah sepenuhnya betul. Tidak lagi menengok kepada apakah benar ada dalam hadis atau tuntunan dalam hadis apakah demikian, tidak ditengok lagi karena sudah terlanjur taklid kepada omongan orang yang dikaguminya tersebut, atau dielulukan atau disanjungnya atau diagung-agungkan tersebut, seakan-akan orang tersebut sudah tidak punya salah. Nah, maka orang tersebut akan menjadi gampang sakit karena asupan gizinya tidak optimal. Bahkan saking taklidnya menjadi tersugesti, orang tersebut tidak mau makan nasi, tidak mau makan sayuran, tidak mau makan roti, tidak mau makan buah-buahan, tidak mau makan daging. Pokoknya sudah benar-benar taklid kepada omongan tersebut, kepada omongan orang yang dikaguminya tersebut, yang menyatakan bahwa Rasulullah hanya makan kurma. Bahkan karena tersugesti omongan tersebut, alam bawah sadarnya menolak makanan berupa nasi. Makan nasi putih jadi sakit, makan nasi merah pun sakit. Kalau makan nasi putih mungkin karena gulanya terlalu banyak, bisa memiliki efek memang tidak bagus kepada tubuh. Tapi ketika dia makan nasi merah tetap sakit, makan nasi hitam tetap sakit. Kenapa? Bukan karena masalah nasinya, tapi karena sudah alam bawah sadarnya tersugesti omongan orang yang dikaguminya tersebut. Nah, makan roti juga sakit, makan daging juga sakit, nah, dan sebagainya.
Jadi tidak betul kalau hanya makan kurma saja, karena asupan gizi Rasulullah sudah mencontohkan dalam kehidupan keseharian beliau, makanan beliau adalah semua jenis makanan yang halal dan thayyib. Kemudian kesimpulan yang kedua, Rasulullah mempergunakan waktu makan yang tertib atau rutin atau teratur. Fungsinya adalah agar tidak merusak metabolisme tubuh ya, karena orang yang makannya tidak teratur pasti akan jadi sakit atau gampang sakit karena metabolisme tubuhnya tidak baik. Waktu makan yang rutin juga mempermudah kita menjalani puasa. Jadi maksudnya adalah bahwa kedisiplinan menjaga waktu makan dalam kehidupan sehari-hari itu akan mempermudah tubuh kita ketika harus berdisiplin menjalankan puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Pada waktu hari-hari biasa kita makan pagi, kemudian ketika berpuasa kita makan sahur juga dalam waktu yang tidak terlalu jauh berbeda, dan juga polanya rutin. Makan sahur pasti sebelum subuh. Tidak mungkin ada tuntunan dalam Islam boleh makan sahur sesudah subuh atau bahkan makan sahur pada waktu duha. Nah, itu pasti tidak ada, karena Islam juga memperhatikan masalah metabolisme tubuh, memperhatikan kedisiplinan dan keteraturan makan. Maka metabolisme tubuh tidak akan banyak terganggu ketika sehari-hari kita sudah tertib makan, teratur pola makan kita. Maka ketika berpuasa kita tidak akan banyak terganggu dengan kedisiplinan untuk makan sahur di waktu sebelum subuh. Begitu pula ketika sore hari kita makan secara teratur waktunya di hari-hari biasa, akan mudah diterima tubuh ketika kita berbuka puasa pada waktu yang rutin juga, yang sudah ditetapkan setelah masuk waktu maghrib. Dan waktu ini juga tidak berjauhan pula waktunya dengan rutinitas makan sore atau makan malam keseharian kita. Jadi metabolisme tubuh memerlukan keteraturan, memerlukan ketertiban, memerlukan kedisiplinan seperti yang selalu diajarkan dalam Islam. Orang yang susah diatur dan didisiplinkan, dalam kesehariannya, kemungkinan karena tidak bersedia menerima kedisiplinan dalam ajaran Islam, merasa harus selalu bebas, merasa terkekang, merasa terbebani, makan semaunya, bertindak semaunya, pola hidupnya semaunya, dan sebagainya. Nah, jadi demikian pola makan Rasulullah juga mempergunakan waktu yang teratur, tidak sewaktu-waktu, tidak sekehendak hati, karena memperhatikan kedisiplinan yang telah diajarkan dalam Islam juga. Demikian sedikit pembahasan mengenai pola makan Rasulullah dalam kehidupan keseharian beliau. Semoga kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kehidupan kita. Semoga kita menjadi umat Islam yang mukmin, bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Quote kita kali ini, ukuran paling rendah dari seseorang adalah bila mempunyai kemauan rendah, kemampuan rendah, komitmen rendah, dan kedisiplinan rendah pula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.